pernah nggak Anda itu sebelum dia hamil pernah melakukan hubungan intim dengan wanita cantik ini? Margo ini melaporkan, Bang. Kalau dalam hukum sendiri, gua nggak mau komentarin. gimana, Bang? Karena gua pernah diminta nasihat pihak-pihak terkait, jangan deh. Nah, jadi Hotman Paris sudah lepas tangan ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus viral yang sedang trending. Kita akan mengulas secara mendalam kasus tersebut dan secara objektif dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga ditambah like, komen, dan di-share. Dan buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe dan bantuin gue like, komen, dan share, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jadi topik hari ini yang pengen gue bahas adalah Hotman Paris. Di sini tentang kasus tes DNA Hotman Paris itu ternyata angkat bicara. Dia udah nggak mau lagi berurusan dengan tes DNA ini. Gimana nih? Apakah DJ Varni udah nggak ada backingan dari Hotman Paris? Karena awalnya kasus ini bermulai dari acaranya Hotman Paris ya, yang dimana di stasiun TV, dan tiba-tiba sekarang Hotman Paris kayak udah nggak mau lagi nih nanggapinnya. Wah, menarik banget kan? Jadi kita mari ngebahas kasus ini dalam kurung di Hotman Paris ya. Oke, kita coba mulai videonya ya guys. Oke, di acara stasiun TV kita bisa lihat ya, DJ Varni bersikeras ingin lakukan tes DNA ulang. Begini jawaban Denny Sumargo, tes DNA bisa ya diragukan? Ya bisa, karena dia punya keyakinan. Dia nggak mau hasil data itu mentah-mentah gitu. Dia punya keyakinan lah. Jawaban gue ini udah yakin bener. Oke, sekarang rupanya kita sudah terhubung dengan Denny Sumargo di telepon. Kita bisa ngobrol langsung. Halo. Halo. Densu ya? Densu di telepon ya? Halo Densu, aku Lolita dari Hotman Paris Show. Oh iya. Kebetulan di sini juga ada Bang Hotman Paris, terus di sini juga ada DJ Varni nih. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi langsung senyum dia, Pak. Langsung senyum bahagia dia. Senyum kejahatan atau senyum bahagia nih? Ya. Mungkin Pak Bos mau ngomong. Halo, saya Hotman Paris. Halo. Salam kenal ya, walaupun sudah kenal. Ini mantanmu ini baru bikin tantangan baru nih, ngajak untuk tes DNA yang kedua di Singapura. Katanya Hotman Paris Show dan Hotman Paris dia bersedia membayarin. Apakah Anda bersedia? Kayaknya mantanmu ini masih belum yakin hasil DNA yang pertama. Gimana pendapat Anda? Nah tuh. Nah, di acara ini ya dia langsung menantang Denny Sumargo. Oke, kita coba dengar jawaban Denny Sumargo nih. Iya, kalau masalah itu nggak masalah. Ya. Cuma kan poinnya apa, gitu kan? Kan kemarin juga lembaga yang dipakai juga lembaga yang di bawah sumpah. RSGM ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Dan lembaga itu kan bukan lembaga yang bisa diatur atau di set up. Karena ini berbicara tentang lembaga. Tapi kan kalau kemudian mau diadakan tes lagi juga masalah. Tuh, di sini yang seru adalah yang gue yakin kenapa Denny Sumargo benang. Karena Denny Sumargo kayak gak ragu kalau misalnya itu di setting, tentu saja harus bertele-tele dulu ya. Kalau kalian mau tes DNA ya harus ada baterai habis guys. Jadi tes DNA ya harus bertele-tele lah. Ya kayak pengacara lah ya ngomongnya. Kalau mau dites DNA itu susah banget. Nah, tapi Denny Sumargo di sini langsung di acara ini langsung oke aja gitu, menyetujui. Yang hebatnya itu adalah itu gitu. Cuman saya minta tolong jangan kemudian lupa bahwa ini hal-hal seperti ini kan bisa kurang bagus untuk perkembangan anaknya nanti segala macam ke depan. Tapi kalau kemudian masih kepengen seperti itu juga nggak masalah. Kalau dari saya nggak masalah. Mungkin DJ Varni ini butuh kepastian sebenarnya siapa sebenarnya ayah daripada anaknya ini. Lucu. Jangan-jangan kasusnya DJ Varni ini dia dikasih obat ya dalam minuman kan, dikasih obat terus DJ Varni tidur lelap, jadi kan dia nggak sadar gitu kan, jadi nggak sadar, jadi nggak tahu nih siapa ayahnya. Yang dia ingat cuma Denny Sumargo. Bisa jadi loh, ini kan hanya statement ya. Jadi dia lagi di klub karena ada yang pengen sama Ferny Hasan ya dikasih obat,
tidur kan nggak sadar terus ditidurin. Karena itu mungkin jauh lebih penting, benar nggak, DJ? Iya benar. Cuma kan ada satu sisi juga. Kira-kira Ya. gimana, DJ Perni? Kamu masih cinta nggak sama mantanmu ini? Sama Anjay. Densu? Iya, masih cinta nggak sama kamu? Enggak lah. Nggak cinta lagi, tapi dulu kau cinta. Dulu iya. Dulu Senyumannya senyumannya. Iya. Enggak, pertanyaannya itu sebenarnya kan saya udah obrolin sama Ferni. Saya tidak pernah pacaran sama Ferni. Saya kenal sama dia, saya kenal dulu 6 tahun yang lalu, dan saya pernah muda dengan kehidupan saya. Kita ini kan semua pengen berjalan dengan kehidupan kita yang baru dan makin dewasa dengan segala hal. sebentar dulu. Kamu bilang kau tidak pernah pacaran sama DJ Perni ini? Tidak pernah pacaran sama Hah? dia. Gimana nih? Dan saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Tadi Densu bilang dia nggak pernah pacaran Coba. sama Ferni, tapi dia pernah muda. Iya. Oke. Pernah muda, jadi kan artinya tahu kan, Bang. Oh, jadi kalau gitu saya mau terjemahkan lagi. hubungan Tidak pacaran, tapi ada hubungan bebas gitu dengan gaya barat. Kenapa? Iya Pak. Anda tidak pacaran secara Diperjelas, resmi, tapi petualangan laki-laki dengan hubungan gaya barat begitu. Saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlu kita jelaskan di media. Orang juga bisa tahu lah. Cuma Gila, senyumannya Ferni Hasan ini menakutkan ya. Senyumannya guys. kan kita ini kan Nah, hal-hal kayak menakutkan. begini kan yang nonton banyak. Bukan, Sebenarnya karena hal-hal ini seperti itu kurang baik sebenarnya. karena isu tentang ini kan sudah keburu di media, memang sudah terlalu banyak sering diulas. Sehingga pertanyaan yang paling relevan adalah, terlepas apakah pernah pacaran atau tidak, pernah nggak Anda itu sebelum dia hamil pernah melakukan hubungan intim dengan wanita cantik ini? Pertanyaan bodoh macam apa sih di? Ini aturan gak usah ditanyain ya. Gue aja langsung bisa paham. Pernah muda itu ya pernah begituan. Bahkan tadi Densu aja udah bilang, kan ini gak baik acaranya di TV nanti ditonton anak-anak. Masih dipertanyakan. Ini kita bukan tidak mau usir karena memang sudah terlalu banyak di media tentang ini. Walaupun Poinnya bukan pacaran, sebenarnya- pernah nggak? Oh, ya kita semua pernah muda Mas, Pak. Jadi ngerti lah maksudnya hal seperti itu. Saya nggak perlu menjelaskan pernah atau Oh, ngerti. Jadi ya, Ngerti, artinya kan? yes lah. Oke, jadi iya, gimana? tapi kan poinnya sekarang itu adalah saya kan sudah membuktikan, dan kemudian saya selama 6 tahun itu Oke, jadi di sini kita bisa lihat ekspresinya DJ Ferni. Itu dia bilang, dia minta kayak tes DNA 2 kalinya, tes DNA 2 kalinya. Sebenarnya ini gak ada perjanjian tertulis guys, hanya perjanjian lisan aja. Bahkan kalau Denny Sumargo nggak mau nanggepin ya dia aman-aman aja. berubah dari kehidupan saya yang sebelumnya. Saya sudah tidak lagi hidup seperti itu, dan saya banyak memperbaiki diri dengan segala macam tekanan hidup saya. Apakah Boleh dong saya melangkah Ya, maju ke depan. Anda untuk bisa berhak punya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan saya dulu di masa muda. kita setuju tentang itu, memang prinsip yang bagus. Cuma ada pertanyaan dari mantanmu ini atau teman dekatmu ini, bahwa dia, karena kadang-kadang kan hasil medikal di Indonesia ini sering diragukan. Betul. Apakah tetap Anda bersedia setiap waktu nanti dihubungi untuk tes DNA yang kedua di Singapura? Yang Bersedia, biayanya Pak. Saya bersedia. Cuma Bersedia, maksudnya jangan lagi dibawa-bawa ke hal media yang untuk hanya menguntungkan. Ini sih poinnya ya, dibawa ke hal media ya. Seharusnya bisa ditelepon aja gitu ya sekarang. Ditelepon secara keluargaan aja harusnya. Masalah ini nggak akan begitu panjang sih sampai bawa pengacara. Diri dan pola pandangnya Nah, itu lihat guys, melotot nggak dia, bagus guys. buat anaknya. Kan hal seperti ini kan bisa dilakukan private ya. Kan kemarin saya sudah selesaikan masalah dia dengan saya di publik, yang mana dia sendiri merasa bahwa itu anak saya, dan tanggung jawab moralnya sudah saya kembalikan ke publik dengan bukti. Oke, Ferni, ada yang mau disampaikan secara langsung? ada nggak, mumpung lagi bicara nih, ada nggak mau kau sampaikan? Kan kau bilang jadi pernah janji siap untuk DNA kedua.
Gimana? Ya, Den. Halo. Sayang gitu dong. Kenapa sih? Ya, saya dengar. Ya, Den, sorry ya. Kita kan sebenarnya baik-baik aja ya. Komunikasi kita juga baik-baik aja. Cuman kan kemarin aku udah nepati janji ya kan untuk minta maaf kepada media, kepada seluruh media. Cuman kan perjanjian kita adalah 2 kali tes DNA. Ya. Ya kan, perjanjian kita. Cuman aku minta itu aja sih. Bener-bener ya, mencari di media guys. Kalau gue nilai dia mencari di media ya. Oke. Dan gue masih pengen sih ketika DJ Farni ini datang ke podcast. Jadi dari gaya mimiknya wajah dia itu gak bisa bohong gitu ya. Dia punya mimik yang bisa kita nilai ya. Dari saat Densu bilang memanfaatkan media, langsung mimik dia langsung berubah. Langsung kayak matanya melotot dan kaget, ekspresi kaget gitu. Nah, kok tahu kan ibaratnya mimiknya bilang kayak gitu. Kok dia tahu arahnya ke situ gitu lah ya. Ini hanya pendapat gue, kalau gue ngebaca mimiknya sih seperti itu. Karena mimik wajah seseorang itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dari acara tersebut. Ini masih berhubungan. Jadi langsung Ferni Hasan itu memposting di sebuah postingan yang dimana itu postingannya seperti ini ya. DJ Ferni Hasan hapus unggahan soal tes DNA ulang. Haduh, kenapa tuh ya Hoppers? Jarang-jarang kena konflik, Denny Sumargo kini berurusan dengan seorang DJ Ferni Hasan. Isunya adalah karena diduga Densu memiliki seorang anak dari Ferni Hasan nih Hoppers. Dan dalam postingan yang beredar, DJ Ferni membagikan potret anaknya yang diduga sebagai putri kandung dari Densu nih. Nah, ini dia postingannya. Ya, aslinya sih nggak ditutupin kayak gini karena kan ini kasihan ya wajahan. Luar biasa perjuanganku, semangat ya nak. Nah, ini jelas banget dia upload di sebuah aplikasi TikTok. Terus di sini tertulis caption, tes DNA 2 kali yuk biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia, gantian dokter RS-nya dari dia. Nah, jadi di sini sebelumnya pengacaranya bilang, jadi sebenarnya postingan ini itu nggak ditunjukkan ke buat Denny Sumargo, tapi Denny Sumargo komen dan dia mau menyetujuinya. Pertanyaan gue di sini, kalau emang nggak ini gue baru tahu di sini jelas banget buat tertuju Denny Sumargo. Karena gini, tes DNA 2 kali yuk, yang cuma karena 1 kali di tahun 2013 yaitu Denny Sumargo, ya 2 kali itu ya dituju jelas-jelas ke Denny Sumargo emang atau emang udah ada orang yang pernah tes DNA juga sama dia, tapi diajak juga. Waduh, berarti ngelakuinnya banyak juga ya. Ini udah jelas-jelas lah ke Denny Sumargo, cuma ya pinter-pinternya pengacara ya. Kalau ngomong percuma, kalau misalnya gue ketemu pengacara gue debatin, gue bakal kalah karena dia pengacara sedangkan basic gue bukan pengacara. Ini anak kecil pun tahu ya, tes DNA 2 kali itu ya jelas-jelas ditunjukin ke buat Denny Sumargo. Karena yang 1 kali 2 kali cuma Denny Sumargo ya. Aduh. Dan sayangnya DJ Ferni malah hapus postingan itu nih Hoppers, padahal Densu udah nerima tantangannya loh. Tapi dihapus guys. Langsung deh dari situ banyak netizen yang kasih komentar kalau DJ Ferni tuh lagi panik nih. Nyali menciut setelah pengacara Densu nuntut. Ya elah, belum juga diundang podcast mbak. Nah ini pertanyaan gue, dia nggak mau datang ke podcast guys, podcast maksudnya gitu kan. Ini yang pertanyaan gue, kenapa gitu? Kalau dia datang ke podcast kan seru gitu. Bahkan kemarin Dr. Richard maksa dia nggak mau datang gitu. Loh, bukannya dia yang nantangin duluan ya? Nah, kan panik nggak? Panik lah, masa enggak? Aduh, mbaknya beneran panik apa gimana nih sampai dihapus? Menurut kalian gimana nih Hoppers? Jangan lupa berita selengkapnya langsung aja cek di hops.id. Oke, jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah postingan ini muncul, Denny Sumargo buat sebuah postingan. Ini masih berkaitan dengan Pak Hotman Paris ya. Nah, ini postingannya. Selamat pagi, saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Ferni Hasan. Saya udah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA 2 kali. Saya oke dan saya tunggu. Karena 4 tahun lalu saya kan udah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau disponsorin Pak Hotman tuh, cuma katanya bercanda doang. Nah, Pak Hotmannya kan? saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA 2 kali. Saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini supaya lu nggak bisa lagi lari kiri kanan sekarang.
lo pinter-pinteran lo itu nggak bisa. Dan tolong di tag ke IG-nya, karena gue nggak bisa nge-tag IG-nya. Mau dia bilang gue nggak blok, gue apalah itu, gue nggak bisa nge-tag IG-nya. Oke? Tunggu jawabannya 1 kali 24 jam. Keren ya. Nah, jadi di acara itu ya, dia bilang sebenarnya ya dia nggak mau juga nggak masalah sih, kata Bang Hotman. Nih, dengerin kata Bang Hotman ya, kita lanjut ke Bang Hotman. Bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia? Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Apalagi tes DNA-nya udah kedua kali nih. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya, karena perdata itu tidak bisa memaksa fisik, ya. Jadi kalaupun di paling si cewek gugat agar tes DNA dengan penalti, kalau nggak mau tes DNA misalnya 100 juta sehari dendanya. Tapi itu belum ada presidennya. Jadi sampai hari ini belum ada contoh kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata, ya. Oh, jadi Densu kalau misalnya nggak mau tes DNA itu gak masalah ya, nggak ada hukumnya, kata Bang Hotman. Dan sekarang mau tes DNA pun dipersulit, perasaan gue malah ribet ya, harus ke Singapura segala gitu, saking nggak percayanya dengan Indonesia ya. Untuk memaksa seorang laki-laki agar mau tes DNA untuk mencocokkan DNA si bayi dan dengan siapa? Dengan si cowok. Saran saya kepada para kaum laki, ya hati-hatilah. Kalau Anda belum siap pacar Anda hamil, ya biasakanlah pakai pengaman, pakai sarung. Kalau sarung yang di toko, di Indomaret kurang aman, ban sepeda dibungkus itu punya Anda itu dengan pakai ban dalam sepeda gitu loh, biar pasti aman. Ya, kalau itu udah pasti nggak akan nembak keluar, ya. Bagi cewek juga ya, waktu Anda melakukannya bukan main, bervariasi. Oke. Berpengalaman kali Bang Hotman. Tapi sudah hamil, ya udah dah. Ya terimalah konsekuensi perbuatanmu. Itu aja saran saya. Nah ini ya, jadi ini pendapat dari Bang Hotman. Terus di klarifikasi yang terbaru lagi. Nah sekarang kita masuk ke klarifikasi yang terbaru ya. Yang terbaru yang ini guys. Ya, jangan dulu Bang. Ya. Gimana tuh Bang? Pak, ini agak sedikit posting dulu ya. Yang tadi hukumnya udah selesai. Apalagi? Oke Bang, ini menanggapi soal kemarin kan DJ Verni ini kan di dalam postingannya itu kan bilang katanya dia tidak menyudutkan Denny Sumargo, dia tidak menyebutkan nama Denny Sumargo, tapi lucu kan, nggak menyebutkan nama Denny Sumargo, tapi di postingan itu yuk 2 kali gitu ya. Itu jelas-jelas Denny Sumargo gitu. Denny Sumargo ini melaporkan Bang. Kalau dalam hukum sendiri, gua nggak mau komentar gimana Bang? Karena gue pernah diminta nasihat oleh pihak-pihak terkait, jangan deh. Nah jadi Hotman Paris sudah lepas tangan ya, dia nggak mau ngikut kasus Densu dengan Verni Hasan ini ya. Dia udah lepas tangan, dia nggak mau ikut campur karena udah tahu siapa pemenangnya. Nggak bercanda ya. Ya. Cuma saya sudah bilang berkali-kali ya, kalau wanita tidak ada upaya hukum untuk memaksa pihak laki melakukan tes DNA apakah bayi yang dilahirkan sama dengan bapaknya, karena hubungannya itu mau sama mau. Tidak mau sama mau. Bisa polisi memaksa agar si laki mengetes. Upaya gugat perdata pun nggak ada. Jadi memang kalau hubungan mau sama mau susah untuk dipaksa untuk tes DNA. Makanya saya bilang wanita harusnya hati-hati. Kalau lagi enak-enak, jagalah. Kalau cowoknya, kalau kurang yakin atas sarung yang di minimarket, makanya saya bilang
gunting ban dalam sepeda, bungkus pakai itu pasti aman. Tapi masuk nggak sih bang kalau laporan kayak gitu bang? Maksudnya kan si pihak perempuannya kan bilang tidak menyebutkan, tapi si Denny Sumargo ini melaporkan gitu bang ke pihak polisi. Itu bisa nanti dari segi akan dipanggil saksi ahli. Oh, dari saksi ahli. Nanti akan dimaksud bahasa ini maksudnya ke siapa? Itu bisa. Tuh bisa ya, berarti kalau emang Denny Sumargo mempermasalahin, bisa banget. Ini pengacaranya mempermasalahkan ini nih ya. Dia udah bertekan keras banget ya pengacaranya Ferni Hasan ini. Di situ gak ada penyebutan Denny Sumargo kok. Denny Sumargo yang komen berarti dia merasa dong. Ini ya. Dengerin lagi. Berarti bisa masuk ya bang laporannya dari Denny bisa dengan saksi ahli gitu. Ya. Siapkan tricks gimana nih? Keren. Nah jadi ya tentu saja Hotman Paris nggak mau ikut campur. Ferni Hasan udah nggak ada nggak ada dukungan lagi dari Hotman Paris ya. Dia udah nggak mau, udah lepas tangan. Dia males gitu berkomentar tentang ini. Karena nanti dia bakal ikut campur gitu. Ya mungkin videonya sampai sini aja guys. Kalian bisa menilai sendiri. Hotman Paris pun udah nggak mau lagi ikut campur dengan urusan ini. Ya kalau gue menilai dari postingan ini, jelas banget marah ke Denny Sumargo. Apa emang ada yang pernah dites DNA orang lainnya Denny Sumargo? Tapi yang viral ya naik ke acara TV ya emang disudutkan Denny Sumargo terus ya emang ya. Ya mungkin gue di sini Fadli. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Gue di sini undur diri. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. Mari kita bahas. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.